Nah, itu prinsip tahu diri, tahu batas. Yang kedua, ada lagi prinsip tahu batas. Ini kalimat terkenal dari Sokrates. Orang yang tidak puas dengan apa yang dimilikinya, dia tidak akan puas dengan apa yang ingin dia miliki. Ini sebenarnya penjelasan tentang orang yang tadi, ambisius. Orang yang hanya fokus pada kesenangan dan pengakuan orang lain. Orang ambisius itu ya biasanya tidak menikmati yang sekarang dinikmati. Mikirnya yang lain terus. Akhirnya apa? Dia tidak bisa bahagia. Jadi orang yang tidak bisa menikmati yang dia miliki sekarang karena mikir target sesuatu, seandainya yang dia target itu sudah kena, dia pun akan tidak bahagia juga. Kenapa? Dia pasti ingin yang lebih, yang lagi. Jadi itu ciri, kata Sokrates. Berarti apa? Ini sebenarnya kalau pakai bahasa agama, jadilah pribadi yang bersyukur. Bersyukur bukan berarti mandek. Tapi iya, saya punya target ke depan ini, tapi saya bisa menikmati yang saya miliki sekarang. Ya nanti kalau dapat lebih, saya syukuri lagi, saya nikmati lagi. Jadi karena mentalnya memang mental bersyukur. Tapi kalau mentalnya menuntut, ya sekarang punya berapa, dia menuntut lebih, besok dapat lebih pun dia menuntut lebih lagi. Tidak ada titiknya. Koma terus, itu kan capek hidupmu kalau koma terus. Ya harus bisa menikmati situasimu hari ini, mensyukuri. Sekarang jomblo, bersyukur, alhamdulillah Pak, tidak ada yang ganggu. Besok mungkin dapat pasangan, alhamdulillah, sekarang tidak sendirian lagi. Jadi kalau kamu jomblo mikir gimana dapat pasangan, kamu tidak bahagia sekarang, mungkin besok juga tidak bahagia. Begitu dapat pasangan, bayangan saya tidak kayak gini loh Pak, punya pasangan. Ternyata beda. Nah, itu bagian dari ayo kenali diri, tahu batas kita. Yang ketiga, Sokrates bilang, ingatlah tidak ada sesuatu yang tetap dalam urusan manusia. Oleh karena itu, hindari kegembiraan berlebihan dalam kemakmuran atau kesedihan berlebihan dalam kesengsaraan. Ini kalau baca kalimat ini terus kamu tidak tahu bahwa ini yang ngomong Sokrates, mungkin kamu anggap ini sufi yang ngomong. Karena kalimatnya sangat sufistik. Jangan berlebihan, apapun nanti akan lewat dan berlalu. Kamu hari ini senang, pasti tidak akan senang selamanya. Kamu hari ini sedih, yakinlah tidak akan sedih selamanya. Bahkan kalau kamu hari ini senang, itu mungkin hanya satu bagian dari hidupmu saja. Di bagian yang lain mungkin ada masalah. Ketika kamu hari ini sedih, mungkin itu hanya satu sisi saja dari hidupmu. Sisi-sisi yang lain itu sebenarnya kegembiraan dan kesenangan. Cuma tidak kamu tengok. Misalnya, Pak saya sedih Pak, semester ini nilai saya jatuh misalnya. Kamu hanya lihat ini, kamu tidak melihat, loh kamu sehat loh, ada temanmu yang sakit. Loh kamu masih enak, masih nyaman, meskipun nilaimu jatuh kamu bisa lanjut kuliah. Temanmu nilainya tidak jatuh tapi dia tidak lanjut, uangnya habis, tidak bisa bayar lagi. Dan banyak yang bisa kita syukuri, cuma kita biasanya hanya lihat satu sisi, satu sudut itu. Bahkan seandainya memang hampir semua sisi hidup kita sedih, pasti juga akan lewat kok. Tidak mungkin sedih terus. Mesti nanti masa itu akan ganti-ganti. Tidak ada kok monoton, senang terus, sedih terus. Bahkan seandainya, enggak Pak, lama saya sedih terus. Itu pun nanti intensitasnya beda. Sedih di serangan pertama dengan sedih lama-lama ya. Lama-lama sedih itu kan jadi biasa. Nah, iya kan? Kamu lama-lama jomblo itu kan biasa, lama-lama biasa Pak. Jadi justru ndak ada yang kesenangan juga begitu. Seneng kan? Ndak mungkin seneng terus. Seandainya memang seneng terus hidupmu, tapi rasa senengnya kan intensitasnya turun.
Jadi, main game lah kamu, menang. Kan kamu seneng. Menang terus ternyata Pak. Itu kan harusnya senang terus. Tapi kan enggak. Begitu menang terus, begitu menang selanjutnya kan kamu biasa. Biasa Pak, ya menang. Kemarin-kemarin juga menang. Dulu juga menang. Jadi enggak excited. Itu kayak mahasiswa mulai semester 1 nilainya A terus. Itu kan semester pertama dia dapat nilai A, itu kan senangnya luar biasa. Sekarang semester 7 dia dapat nilai A, dia enggak kaget lagi. Nilaiku A ya, biasa. Oh, padahal temennya dapat nilai C plus saja sujud syukur. Dia dapat A biasa. Nah ini intensitas. Makanya kata Sokrates, sudahlah, tidak usah terlalu heboh dengan situasi batinmu. Nanti juga akan berlalu. Apapun itu, senang atau sedih. Kalau yang terakhir ini mirip dengan yang tadi. Rahasia kebahagiaan itu tidak ditemukan dalam mencari lebih banyak, tetapi dalam mengembangkan kemampuan untuk menikmati yang sedikit. Ayo latihan menikmati yang kita miliki sekarang. Yang itu mungkin menurut kita masih sedikit. Sehingga kita jadi tangguh. Besok kalau dapat lebih banyak, alhamdulillah. Wong sedikit saja kita bisa bersyukur, apalagi dapat banyak. Nah, ini kuncinya kebahagiaan. Jadi tidak pada ambisi untuk memperoleh lebih banyak, tapi kemampuan kita untuk mensyukuri yang sedikit. Ini sama dengan tadi. Baik, masih ada lagi beberapa tentang kebajikan dan kebijaksanaan. Kata Sokrates, umat manusia ini ada dua jenis orang, yaitu orang bijaksana dan orang bodoh. Orang bijaksana tahu dirinya bodoh, orang bodoh itu yang mengira dirinya bijaksana. Jadi ini kebalikannya, ini semacam hukum kontradiksi. Begitu kamu merasa pintar, saat itu juga kamu bodoh. Tapi orang yang sadar bahwa dia bodoh, saat itu dia pintar. Karena berarti setelah ini dia akan belajar. Ini kebalikannya. Baik, jadi kalian ya kalau di level kesadaran, sadarilah bahwa masih sangat banyak hal yang kita belum tahu, maka kesadaran kita adalah kesadaran belum tahu dan ingin tahu. Sokrates juga bilang kebajikan tidak datang dari kekayaan, tetapi kekayaan dan segala hal yang lain yang dimiliki manusia berasal dari kebajikan. Jadi yang tadi kehormatan, kemudian kesenangan, tolong jangan jadi tujuan. Tujuan kita adalah kebajikan, kebijaksanaan. Itu saja tujuan kita. Loh Pak, lah gimana kita hidup butuh harta, kita hidup butuh kehormatan juga. Kalau kita menetapi dua ini, di antara efek dari kebajikan dan kebijaksanaan itu kesenangan dan kehormatan. Jadi akan jadi efeknya. Tapi kalau kalian hanya mengejar kesenangan saja, mengejar pengakuan orang saja, ya kebijaksanaan dan kebajikan tidak akan ikut. Karena misalnya kamu mengejar pengakuannya orang, kebaikanmu kan hanya kebaikan pencitraan. Tidak bisa disebut kebajikan. Misalnya kamu mengejar harta, ya kebaikanmu kan dalam rangka dapat reward harta. Belum bisa disebut kebajikan karena ikhlasnya kurang. Maka dibalik rumusnya, kebajikan dan kebijaksanaannya dulu dijalankan. Di antara efeknya nanti kesenangan dan pengakuan orang. Kalau kita melakukan kebajikan ikhlas lillahi ta'ala, otomatis orang ngakui kita kok. Kita tidak usah minta, akan diakui. Dan kita juga akan senang. Nah, itu rumus kedua. Nah, ini juga pesan dari Sokrates. Kalau engkau menginginkan kebaikan, segera laksanakan bahkan sebelum engkau mampu.
Tetapi jika engkau menginginkan kejelekan, segeralah hardik jiwamu karena telah menginginkannya. Ini hubungannya dengan keberanian tadi. Jadi, begitu ada niat baik, ayo segera diwujudkan. Jangan ditunda, jangan ditawar, jangan cari alasan. Niat baik yang muncul di hati kita, di pikiran kita, itu kalau pakai bahasa agama, itu kan sebenarnya bagian dari ilham, bagian dari pancaran cahaya dari Allah. Itu mungkin doa kita dikabulkan. Ihdinas sirotol mustaqim, sama Allah yo ini ada jalan lurus. Muncul keinginan untuk melakukan kebaikan. Itu kalau kita tawar, kita tunda, kita cari alasan untuk tidak melakukan, ya mungkin lama-lama yang ngasih jalan males ngasih lagi. Maka begitu punya niat baik, siapapun kalian, teman-teman, tentang apapun segera dieksekusi. Ya tentu saja semampu kita. Makanya tadi bahkan sebelum mampu, itu maksudnya semampu kita, ayo dijalankan. Kuatnya baru 10%-nya ya tidak apa-apa. Tapi kan paling tidak kita mengikuti petunjuk kebaikan itu yang oleh Allah dilimpahkan langsung dalam diri kita. Baik, ini yo silahkan direnungi nanti. Karena saya melihat teman-teman hari ini kan sering itu kan menunda-nunda barang baik. Nanti sajalah Pak, besok sajalah Pak, masih ada waktu Pak. Kebiasaan seperti ini ayo diperangi sekarang. Kalau itu kebaikan, lebih cepat, lebih baik. Kalau untuk keburukan sebaliknya, begitu muncul niat buruk, segera bersihkan. Istilahnya Sokrates, hardiklah dirimu. Kok bisa mikir kayak gitu? Itu segera keluarkan. Kok pikiranmu tiba-tiba ngeres ya, segera bersihkan. Kok iso-isone membayangkan yang begitu-begitu. Jangan dibiarkan terlalu lama. Kotoran itu kalau terlalu lama membersihkannya susah. Pikiran buruk, keinginan buruk, itu kalau masuk di dalam diri kita terlalu lama, selain membersihkannya susah, akan mengotori yang lain. Jadi ya mungkin membuat ini instalasi dalam dirimu konslet sudah. Pikiranmu ngeres tadi, itu akhirnya kan terus kamu kemana-mana, ya lihatnya ngeres sudah. Kacamatamu kacamata ngeres, kacamata buram. Maka begitu ada keinginan buruk, cita-cita buruk, pikiran buruk, cepat-cepat dibersihkan. Ya manusia memang alamiah saja kadang-kadang mikirnya aneh-aneh, jelek-jelek, tapi jangan dibiarkan. Bersihkan secara sengaja. Tidak boleh aku mikir gini, apa sih ini mikir kok aneh-aneh. Bersihkan. Nah, ini dawuhnya Sokrates ya. Ini bukan sufi siapa. Jadi level seorang filosof. Terakhir, ini hubungannya dengan kebaikan dengan sesama tadi. Kata Sokrates, bersikaplah baik kepada semua orang yang engkau temui. Karena setiap orang punya pertempurannya sendiri. Jadi jangan menganggap dirimu paling malang, jangan menganggap dirimu paling layak dikasihani, jangan nuntut orang ini itu. Setiap orang punya peperangannya sendiri. Maka hargai setiap orang. Kadang-kadang ada orang yang kelakuannya kok tidak cocok dengan keinginan kita, dengan visi kita, dengan pikiran kita. Ya mungkin masalah yang dia hadapi berbeda. Kok ada orang sebegitu tersinggungannya? Mungkin dia punya peperangannya sendiri. Kok ada orang pemarah sekali? Kok ada orang... Ya setiap orang, kata Sokrates, punya pertempurannya sendiri. Hargai setiap orang. Jangan hanya melihat dengan kacamata kita. Kacamata kita tidak selalu cocok dengan